Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Bu Sumini. Kami di sini akan mempresentasikan tentang keterlibatan Australia pada Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Bersama saya, Sarah Nur Hidayah, dan teman saya, Acpan Bima Kurniadi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang keterlibatan Australia dalam Perang Dunia Pertama. Yaitu pada masa Perang Dunia Pertama, bentuk keterlibatan Australia hanyalah sebatas penyedia personil tentara yang dikirimkan ke medan perang yang terjadi di Eropa untuk membantu pasukan kerajaan Inggris yang kewalahan dalam menghadapi pasukan Jerman. Pada Perang Dunia Pertama, Inggris selalu menganggap remeh kekuatan militer Jerman. Ketika Angkatan Laut Australia mengetahui adanya kapal perang Jerman dengan nama Emden yang berada di sekitar pulau Churchills di Samudra Hindia, kapal perang Australia bernama Sydney segera mengejarnya dan terjadilah pertempuran laut. Hingga akhirnya pasukan Jerman dapat dihancurkan oleh Angkatan Laut Australia sebanyak 2.000 pasukan saat menduduki New Guinea dan Jerman menyerah pada September 1914. Pada tahun 1915, pasukan Inggris memutuskan untuk menguasai Selat Dardanella untuk membantu pasukan Rusia yang kewalahan menghadapi pasukan Jerman dan Turki. Pasukan gabungan Australia dan New Zealand dengan sebutan Anzac bersama dengan pasukan Inggris dan Prancis mendarat di semenanjung Gallipoli dan kemudian pasukan ini ditarik ke Mesir untuk mengamalkan terusan Suez hingga akhir Perang Dunia I diakhiri dengan Perjanjian Versailles 1918. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Adi. Keterlibatan Australia dalam Perang Dunia II. Perang Dunia II mulai berkecambuk pada tanggal 1 September 1939 sampai 14 Agustus 1945. Adapun yang berpendapat bahwa Perang Dunia II dimulai pada tanggal 1 Maret 1937 atau pada saat Jepang menduduki Manchuria. Perang ini merupakan perang paling dahsyat yang pernah terjadi di muka bumi. Kurang lebih 50 juta orang tewas dalam konflik ini. Peperangan dimulai pada saat pendudukan Jerman di Polandia pada tanggal 1 September 1939 dan berakhir pada tanggal 14 atau 15 Agustus 1945 pada saat Jepang menyerah kepada tentara Amerika Serikat. Medan Perang Asia Pasifik. Konflik perang mulai di Asia beberapa tahun sebelum pertikaian di Eropa. Jepang telah menginvasi Cina pada tahun 1931, jauh sebelum Perang Dunia II dimulai di Eropa. Pada tahun 1942, invasi Jepang terhadap Hindia, Belanda diawali dengan serangan Jepang ke Labuan, Brunei, Singapura, Semenanjung, Malaya, Palembang, Tarakan, dan Balikpapan yang merupakan daerah-daerah sumber minyak. Jepang sengaja mengambil taktik tersebut sebagai gurita yang bertujuan mengisolasi kekuatan Hindia, Belanda, dan sekutunya yang tergabung dalam Front Abda, yaitu Amerika, Britania, dan Australia, yang berkedudukan di Bandung. Serangan-serangan itu mengakibatkan kehancuran pada armada laut Abda, khususnya Australia dan Belanda. Sejak peristiwa ini, sekutu akhirnya memindahkan basis pertahanannya ke Australia. Pada tahun 1943 sampai 1945 terjadi serangan pasukan di Asia Pasifik. Pasukan Australia dan Amerika Serikat melancarkan kampanye
yang panjang untuk merebut kembali wilayah yang diduduki oleh pasukan Jepang di Kepulauan Solomon, New Guinea, dan Hindia Belanda, dan mengalami beberapa perlawanan paling sengit selama perang. Tanggal 6 Agustus 1945, bomber B-29 atau yang disebut Enola Gay yang dipiloti oleh Kolonel Paul Tibbets Junior melepaskan satu bom atom Little Boy di Hiroshima yang secara efektif telah membuat kehancuran dalam kota tersebut. Pada tanggal 9 Agustus 1945, bomber B-29 atau yang disebut Boxcar yang dipiloti oleh Mayor Charles Sweeney dari Skuadron Angkatan Udara Amerika Serikat melepaskan satu bom atom Fat Man di Nagasaki. Kombinasi antara penggunaan bom atom dan keterlibatan baru Uni Soviet dalam perang merupakan faktor besar penyebab menyerahnya Jepang. Walaupun sebenarnya Uni Soviet belum mengeluarkan deklarasi perang sampai tanggal 8 Agustus 1945. Setelah bom atom pertama dilepaskan, Jepang menyerah tanpa syarat pada tanggal 14 Agustus 1945, menandatangani surat penyerahan pada tanggal 2 September 1945 di atas kapal USS Missouri. Medan Perang Afrika dan Timur Tengah. Pertempuran di Afrika Utara bermula pada 1940 ketika sejumlah kecil pasukan Inggris dengan bantuan serdadu dari Australia di Mesir memukul balik serangan pasukan Italia dari Libya yang bertujuan untuk merebut Mesir, terutama terusan Suez yang vital. Tentara Inggris, India, dan Australia melancarkan serangan balik dengan sandi Operasi Kompas atau Operation Kompas. Angkatan Darat Australia dan pasukan sekutu menginvasi Suriah dan Lebanon, merebut Damaskus. Korps Afrika di bawah Rommel melangkah maju dengan cepat ke arah timur, merebut kota pelabuhan Tobruk. Pasukan Australia dan Inggris di kota tersebut berhasil bertahan hingga serangan Aksis berhasil merebut kota tersebut dan memaksa divisi ke-8 mundur ke garis di El Alamein. Pertempuran El Alamein pertama terjadi di antara 1 Juli dan 27 Juli 1942. Medan Perang Eropa. Perang Dunia II mulai berkecamuk di Eropa dengan dimulainya serangan ke Polandia pada 1 September 1939 yang dilakukan oleh Hitler dengan gerak cepat yang dikenal dengan taktik Blitzkrieg, dengan memanfaatkan musim panas yang menyebabkan perbatasan sungai dan rawa-rawa di wilayah Polandia kering yang memudahkan gerak laju pasukan lapis baja Jerman serta mengarahkan ratusan pembom Tuki yang terkenal Ju-87 Stuka. Polandia yang sebelumnya pernah menahan Uni Soviet di tahun 1920-an saat itu tidak memiliki kekuatan militer yang berarti. Kekurangan pasukan lapis baja, kekurang siapan pasukan garis belakang dan koordinasinya, dan lemahnya angkatan udara Polandia menyebabkan Polandia sukar memberi perlawanan meskipun masih memiliki 100 pesawat tempur, namun jumlah itu tidak berarti melawan angkatan udara Jerman atau yang disebut Luftwaffe. Prancis dan Kerajaan Inggris menyatakan perang terhadap Jerman pada tanggal 3 September sebagai komitmen mereka terhadap Polandia pada Fakta Pertahanan Maret 1939. Yang selanjutnya dijelaskan oleh Sarah. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi Australia ikut terlibat dalam Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Yang pertama itu faktor politik.
Pada saat Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, secara politis, Australia masih bergantung pada Inggris. Segala sesuatu yang berhubungan dengan hubungan internasional masih diatur oleh Inggris. Sehingga pada saat Perang Dunia I dan Perang Dunia Kedua meletus di benua Eropa dan melibatkan Inggris, maka secara politis Australia memberikan dukungan sepenuhnya kepada Inggris sebagai bentuk loyalitas kepada negeri induk. Yang kedua, faktor sejarah dan kultur. Orang-orang Australia dari segi historis tidak dapat dipisahkan dari negara Inggris, walaupun sudah hidup di negeri seberang Australia, tetap mengakui dan menghormati Ratu Inggris sebagai junjungan mereka. Sehingga apapun yang mengancam eksistensi negara Inggris, Australia memiliki ikatan emosional yang tinggi terhadap mahkota Inggris. Selanjutnya itu ada faktor militer. Dari segi pertahanan dan keamanan, Australia masih bergantung pada Angkatan Laut Kerajaan Inggris yang dikenal sebagai penguasa laut. Secara militer, peralatan pertahanan dan keamanan masih dijamin oleh Inggris. Pada saat Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, baru saja dimulai Angkatan Laut Inggris berhasil diporak-porandakan oleh militer Jerman yang sudah dipersiapkan dari awal. Pemerintah Inggris meminta Dominion Australia untuk mobilisasi penduduknya untuk dijadikan serdadu membantu Inggris melawan Jerman dan perang di Eropa. Yang selanjutnya itu ada dampak keterlibatan Australia dalam Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Yang pertama ada dampak positif. Dampak positif dalam bidang militer, dalam Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, Australia mendapatkan dampak yang signifikan, yaitu pengalaman dalam berperang. Australia dapat memperhatikan sistem pertahanan nasional dari kemungkinan segala hal yang mengancam stabilitas negaranya. Hubungan antara Amerika Serikat dan Australia tidak hanya membentuk Joint Declaration, di mana Amerika Serikat dan Australia mengikat komitmen untuk bekerja sama dalam operasi militer internasional. Dalam bidang sosial, mentalitas orang Australia sangat tinggi karena bangga telah memenangkan Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Munculnya nilai Australia yang paling abadi, jiwa Anzac, yaitu keberanian, semangat, dan mateship atau pertemanan. Yang selanjutnya ada dalam bidang politik, Australia sudah tidak sepenuhnya ketergantungan dalam pihak Inggris. Setelah Perang Dunia Kedua, pihak Australia sudah menjadi sekutu dari pihak Amerika Serikat, sehingga mampu memainkan peranan yang cukup penting dalam percaturan politik internasional. Sejak 1935, Australia sudah memiliki Departemen Luar Negeri dan menjadi sekutu yang loyal terhadap Amerika Serikat. Dalam konstitusi, Australia mengadopsi sistem politik pemerintahan Amerika Serikat. Dampak negatifnya, dalam bidang militer, ketergantungan Australia terhadap peralatan militer Amerika Serikat, biaya pembelian teknologi militer Amerika Serikat yang semakin lama semakin tinggi. Kebijakan struktur militer Australia dapat diselewengkan untuk menjadi hubungan baik Amerika Serikat-Australia. Yang selanjutnya dalam bidang sosial, berkurangnya jumlah penduduk di Australia yang sukarela bertempur dalam Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Peningkatan pengangguran pada tahun 1933 dan pendapatan nasional menurun dengan tajam. Dalam bidang ekonomi, pada Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua ditandai oleh ketidakstabilan ekonomi, khususnya selama masa depresi ekonomi berat, ketika lembaga keuangan Australia gagal sehingga mengakibatkan turunnya harga wol dan gandum, penarikan modal Inggris dan jatuhnya harga barang ekspor lainnya sehingga memicu krisis keuangan yang hebat. Dalam bidang politik, terjadinya pertentangan antara Partai Buruh dan Partai Liberal terhadap kebijakan yang diambil oleh penguasa yang akan mempengaruhi pemerintahan karena partai yang berkuasa bisa dikalahkan oleh partai oposisi. Akan tetapi, partai yang berkuasa justru akan semakin kuat posisinya. Dalam kebijakan politik John Howard mendapat tekanan dari Amerika Serikat, segala sesuatu yang diminta Amerika Serikat, Australia tidak bisa menolaknya karena adanya ketergantungan pihak Australia dengan Amerika Serikat.
Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih.